Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Umianita Rizka Wulandari, salah satu dosen di Prodi D3 Kebidanan, Fakultas Kesehatan, Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri. Sebagai seorang dosen, saya wajib mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan melalui Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu kebidanan. Pendidikan dan pengajaran merupakan passion terbesar saya, dan saya memberikan bobot terbanyak, yaitu sebesar 50%, sisanya 30% di bidang penelitian dan 20% di bidang pengabdian kepada masyarakat. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan metode pembelajaran SCL atau Student Centered Learning, serta menggunakan sistem blended learning dengan memanfaatkan serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya selalu menggunakan media yang menarik dan inovatif, serta memanfaatkan teknologi yang berbasis digital. Materi yang saya berikan sesuai dengan evidence-based dan menggunakan pustaka yang relevan. Berbagai metode pembelajaran saya gunakan, seperti diskusi, studi kasus, dan praktikum laboratorium, serta sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah yang saya ampu. Perkuliahan dilaksanakan di ruang kelas dan di laboratorium. Proses evaluasi selalu saya laksanakan di akhir pembelajaran dengan instrumen yang valid dan reliabel sehingga hasil belajar mahasiswa bisa diukur dengan tepat. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Asuhan Kebidanan Neonatus Bayi dan Balita dengan bobot 5 SKS yang terdiri dari 3 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Mata kuliah ini diajarkan pada semester genap, yaitu semester 4, pada mahasiswa program studi D3 Kebidanan. Setiap awal semester, saya dan tim selalu menyusun rencana pembelajaran semester atau RPS yang merupakan panduan bagi mahasiswa dan dosen dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama 1 semester untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Berikut akan saya jelaskan secara singkat tentang mata kuliah Asuhan Kebidanan Neonatus Bayi dan Balita. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah inti di Prodi D3 Kebidanan yang mempunyai capaian pembelajaran mata kuliah mahasiswa mampu memahami hal yang berkaitan dengan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir, bayi dan balita normal sesuai dengan standar yang berlaku dan kode etik profesi. Deskripsi mata kuliah ini yaitu mahasiswa akan mampu melakukan role play asuhan pada neonatus, bayi dan balita meliputi kebutuhan dasar bayi dan balita, termoregulasi, nutrisi pada neonatus, bayi dan balita, evidence based dalam asuhan neonatus, bayi dan balita, keterampilan dasar, tanda bahaya pada neonatus, bayi dan balita, serta manajemen asuhan neonatus, bayi dan balita. Sumber belajar terdiri dari pustaka utama maupun pendukung seperti textbook, jurnal, buku referensi, maupun sumber lainnya yang tentunya relevan serta mendukung proses pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode blended learning. Perkuliahan teori dilaksanakan secara online maupun offline, sedangkan untuk praktikum dilaksanakan secara luring di laboratorium. Perkuliahan yang dilaksanakan secara online memanfaatkan berbagai aplikasi seperti Zoom, Moodle, Google Meet, maupun Telegram. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah ceramah, tanya jawab, diskusi kasus, dan praktikum laboratorium.
Sebelum memulai perkuliahan di awal semester, lebih dahulu saya melakukan koordinasi dengan PJMK terkait proses perkuliahan yang akan dijalankan. Semua materi selalu saya upload di platform Oasis IIK Bhaktiwiyata Kediri, sehingga secara langsung mahasiswa dapat mendownload setiap materi yang akan saya ajarkan. Pada saat pertama kali membahas suatu bahan kajian, saya selalu melakukan brainstorming terhadap pengetahuan mahasiswa terkait dengan materi yang saya sampaikan. Pendekatan yang saya gunakan pada saat mengajar mata kuliah asuhan kebidanan neonatus, bayi dan balita adalah sistem DIA, yaitu Delivery, Interaktif, dan Assessment. Pada proses delivery, saya melakukan penyampaian materi melalui PowerPoint, video pembelajaran, maupun referensi lain yang tentunya relevan dengan materi yang saya ajarkan. Proses interaktif saya lakukan melalui kegiatan diskusi dengan mahasiswa terkait materi maupun kasus yang berkaitan dengan bahan kajian pada mata kuliah tersebut. Sehingga dengan adanya diskusi, mahasiswa bisa lebih berkembang pemikirannya dan saya bisa menggali pemahaman mahasiswa lebih banyak. Proses ini biasanya saya lakukan melalui daring dengan Zoom maupun Moodle. Proses assessment saya lakukan di setiap akhir perkuliahan dengan berbagai metode seperti pemberian kuis, ujian, responsi langsung, bahkan dengan reflection learning di setiap akhir pertemuan. Komposisi akhir penilaian yang telah saya tentukan bersama dengan tim yaitu UTS 25%, UAS 25%, penugasan 20%, dan praktikum 30%. Untuk kegiatan praktikum yang dilaksanakan di laboratorium, saya selalu membagi mahasiswa menjadi beberapa kelompok kecil. Di awal kegiatan, saya melakukan simulasi terhadap suatu kompetensi atau tindakan tertentu sesuai bahan ajar. Selanjutnya, mahasiswa melaksanakan praktikum secara bergantian satu persatu di bawah pengawasan saya. Dengan metode ini, mahasiswa dapat dipastikan mampu mempraktekkan setiap kompetensi sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Berikut adalah cuplikan dari proses pembelajaran pada mata kuliah asuhan kebidanan neonatus, bayi, dan balita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Sudah siap ya untuk kuliah hari ini? Siap. Oke, siap. Hari ini kita masuk di mata kuliah asuhan kebidanan neonatus, bayi, dan balita. Temanya apa hari ini sesuai dengan RPS-nya? Imunisasi pada bayi. Oke, imunisasi pada bayi ya. Sebelum kita masuk ke imunisasi pada bayi, saya pengen tahu dulu, coba sambil kita mengingat ya dari pertemuan yang sebelumnya. Coba siapa yang tahu bayi itu usia berapa sampai berapa bulan? Coba yang bisa angkat tangan. Oke, silahkan. Bayi berusia 0 sampai 12 bulan. Oke, bayi 0 sampai 12 bulan kurang 1 hari gitu ya kalau kita ngikut definisi operasional. Jadi yang kita bahas hari ini adalah imunisasi yang khusus untuk bayi usia 0 sampai 12 bulan kurang 1 hari. Sekarang saya pengen tahu dulu dari kalian, kira-kira ada yang tahu nggak sih imunisasi itu tujuannya untuk apa? Silakan. Untuk membantu kekebalan tubuh pada bayi. Untuk membantu kekebalan tubuh pada bayi. Ada lagi mungkin yang saling melengkapi? Iya, silahkan. Upaya untuk pencegahan penyakit dengan meningkatkan kekebalan tubuh dengan menggunakan vaksin. Oke, semuanya benar, nggak ada yang salah ya. Sekarang kita bahas dulu satu persatu ya, dari definisi imunisasi dulu. Nah, imunisasi suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan. Jadi dengan adanya imunisasi,
bayi itu nanti bisa kebal terhadap suatu penyakit. Tetapi gitu ya, jangan salah mengartikan kalau sudah imunisasi pasti tidak terkena penyakit. Salah ya. Karena meskipun sudah imunisasi bukan berarti 100% bayi itu tidak terkena penyakit, tidak. Dia masih ada kesempatan sekian persen untuk kena penyakit, tapi kalau terkena penyakit dia tidak akan separah dengan yang tidak imunisasi. Itu dicatat ya, karena kebanyakan orang awam kan mesti, oh sudah imunisasi kok ya kena campak gitu ya. Nah itu karena memang imunisasi itu tidak mencegah 100%, tapi kalau terkena tidak akan mengalami komplikasi yang berat gitu ya. Nah, karena imunisasi itu pemberian vaksin. Vaksin itu merupakan antigen yang berupa mikroorganisme yang sudah mati atau sudah hidup tapi dilemahkan. Ya. Kemudian kita sampaikan tentang kekebalan dulu, jenis kekebalan. Imunisasi itu masuk kekebalan yang mana kira-kira? Kekebalan aktif buatan. Itu kekebalan kan ada dua ya, ada kekebalan aktif sama kekebalan pasif. Yang pasif kita tutup dulu karena hari ini yang kita bahas kekebalan aktif. Aktif itu ada dua, aktif alami dan aktif buatan. Kalau aktif alami itu biasanya kekebalan yang didapat setelah seseorang itu kena penyakit. Misal habis kena penyakit cacar dengan tipe virus yang sama, akhirnya dia nggak akan kena cacar dengan virus itu gitu ya. Kan virus macamnya banyak kan cacar itu gitu ya. Kemudian kalau kekebalan aktif buatan itu didapatkan setelah seseorang mendapatkan vaksinasi. Nah sekarang kita lanjut ke sasaran imunisasi. Nah pada bayi dan anak. Nah kalau kita lihat di tabel itu ya, untuk imunisasi itu ada hepatitis B, B, C, G sampai dengan imunisasi campak. Dua tabel dari bawah itu untuk balita di atas 12 bulan. Yang nomor 1, 2, 3, 4, 5 sampai campak itu untuk yang bayi. Ya. Yang pertama kita ke hepatitis B. Hepatitis B itu diberikan 1 kali di usia 0 sampai 7 hari. Jadi setelah bayi baru lahir biasanya diberikan suntikan apa? HB0, vitamin K HB0. Tapi kalau vitamin K itu bukan vaksin ya. Vaksinnya namanya hepatitis B, HB0 atau HB Uniject ya. Kemudian kita ke BCG, nanti di slide selanjutnya saya jelaskan satu persatu. Ya. Kita masuk ke jenis imunisasi yang pertama itu vaksin HB0. Nah, HB0 itu bentuknya seperti itu. Jadi nanti kalau kalian semua sudah terjun ke lahan praktek ya, ke puskesmas atau ke bidan praktek mandiri, itu pasti menemukan vaksin ini ya. Vaksin ini bentuknya tidak diambil dengan sepuit, tidak, tetapi sudah ada kemasan siap pakai. Itu khusus vaksin yang HB Uniject yang untuk bayi 0 sampai 7 hari ya. Mencegah penyakit hepatitis B. Penyakit hepatitis B itu penyakit apa sih? Penyakit kuning ya, penyakit kuning kalau dia dibiarkan, dia parah tidak terkontrol, dia bisa menyebabkan sirosis hati atau kanker hati. Ya, makanya dicegah sejak bayi. Kenapa sejak bayi? Karena ini penularannya cepat sekali. Keringat, kencing itu cepat sekali menularkan virus hepatitis B. Beda sama HIV. Kalau HIV itu kan dengan kalau keringat itu enggak. Air kencing enggak, tapi dengan darah ya. Itu baru tertular, tapi ini lebih cepat. Makanya dicegah sejak bayi baru lahir. Diberikan secara IM. Kalau IM, suntikan IM sudutnya berapa derajat? 90. Oke, 90 derajat di paha ya. Dosisnya 0,5 cc. Efek sampingnya apa? Tidak panas, tapi hanya nyeri atau kemerahan di bekas suntikan. Jadi pada dasarnya kalau kamu mau mengingat,
semua imunisasi itu efek sampingnya tidak panas. Yang panas hanya satu, apa? Pentabio, gitu ya, atau istilahnya DPT-HIB. Ya. Kenapa? Karena di kandungan DPT-HIB itu ada vaksin yang namanya pertussis, itulah yang menyebabkan panas. Sebenarnya kalau yang lain efek sampingnya ya hanya nyeri, kemudian kemerahan, bengkak, gitu aja ya. Tapi tetap dikasih obat setelah imunisasi, dikasih paracetamol yang diminumkan segera setelah imunisasi. Nggak usah menunggu, wah nggak panas, nggak saya kasih paracetamol, salah ya. Nggak usah nunggu panas, terus diminumi aja setelah imunisasi. Gitu ya, jadi diingat. Panas itu karena efek dari vaksin pertussis yang ada di vaksin pentabio ya. Nanti kita bahas. Sekarang kita ke vaksin selanjutnya yaitu vaksin BCG. Nah, BCG itu untuk mencegah penyakit TBC. Diberikan 1 kali, dosisnya 0,05, pakai spuit yang berapa cc kira-kira? 1 cc ya, nggak boleh pakai sepet yang 3 cc. Sepetnya berarti yang 1 cc intrakutan di lengan kanan. Biasanya 2-6 minggu muncul bisul kecil, yang nanti setelah 6 bulan itu nanti akan muncul seperti jaringan parut. Kalau kalian lihat di lengan kanan kalian itu kan pasti ada jaringan parut ya, ada kayak lubang kecil, itu berarti Anda sudah mendapatkan vaksin BCG. Semua vaksin BCG diberikan di lengan kanan. Jadi diingat-ingat ya, di lengan kanan semua. Nah, yang perlu diingat, karena vaksin BCG itu tidak langsung siap pakai, tapi harus dilarutkan dulu vaksinnya. Makanya ada kemasannya, kan itu ada 2. Yang atas itu, yang ada sepuitnya itu ya, itu gandengannya nanti yang modelnya yang itu. Kalau yang bawah berarti harus pakai yang gergaji gitu ya. Tapi yang sering sekarang yang atas itu. Jadi kalau di puskesmas, misalkan Dek silahkan diambilkan vaksin BCG. Paling enggak sebelum kamu membaca tahu modelnya kan sudah hafal. Nanti yang diambil cuma 1, sing wis kuwi enggak. Jadi ada 2, jodohnya ada 2. Vaksin kering dan pelarutnya. Itu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke vaksin polio. Nah itu contoh dari vaksin polio. Kalau yang atas itu yang untuk oral diberikan di sublingual atau bawah lidah. Nanti cara memberikannya kedua pipinya ditekan. Otomatis kalau bayi kedua pipinya ditekan mesti mulutnya terbuka, baru diteteskan berapa tetes? 2 tetes di bawah lidah, gitu ya. Kalau yang polio inaktif yang injeksi diberikan injeksi secara IM ya, dosisnya 0,5 cc gitu ya. Lanjut. Nah, itu penyakit polio, karena imunisasi polio itu untuk mencegah penyakit polio. Apa sih penyakit polio? Yaitu contohnya adalah anak yang terkena penyakit polio ya, lumpuh layu, nggak bisa jalan ya. Kita lanjut ke vaksin atau imunisasi berikutnya. Ini tadi pentabio, isinya penta, berarti isinya berapa penyakit yang dicegah? Difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B dan Haemophilus influenza tipe B. Haemophilus influenza tipe B ini adalah penyakit influenza yang kalau anaknya ini terkena penyakit tipenya ini bisa komplikasi mengalami meningitis. Makanya yang dicegah yang tipe itu gitu ya, karena meningitis itu sangat berbahaya sekali. Diberikan sebanyak 3 kali mulai usia 2 bulan, 4 bulan, 5 bulan ya. Kalau mulainya 3 bulan berarti ya 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan ya. 6 bulan kemudian efek sampingnya demam dan nyeri bekas suntikan. Demam ini karena ada bentuk vaksinnya itu ya, vial, dibuka vialnya kemudian langsung diambil, jadi dia siap pakai gitu ya. Itu difteri, jadi apa tuh kok dicegah gitu ya. Itu difteri itu karena penyakit radang tenggorokan. Kalau dilihat itu ada ini
selaput putih di tenggorokan dan dia bisa menyebabkan sesak nafas, sulit bernafas, panasnya tinggi. Kemudian penyakit yang dicegah selanjutnya yaitu penyakit pertusis, batuk rejan, batuk 100 hari nggak sembuh-sembuh. Beda dengan TBC, kalau TBC disertai dengan penurunan berat badan, disertai dengan batuk berdarah, batuk keluar darahnya. Ya, itu ya bedanya. Kemudian juga disertai dengan menggigil dan matanya merah, itu pertusis. Kalau batuknya karena TBC, dia tidak ada matanya merah. Nah, itu diingat-ingat ya. Kemudian tetanus, itu contoh bayi yang terkena tetanus. Dia kejang, kaku otot, sulit menelan. Makanya dicegah dengan vaksin tetanus, masuk di dalam pentabio. Ya, kita lanjut ke vaksin selanjutnya yaitu vaksin campak. Campak itu hampir sama dengan BCG, dia ada pelarutnya. Tapi dosisnya beda. Kalau BCG tadi berapa cc? 0,05. Kalau campak dosisnya 0,5. Diberikan pada bayi usia 9 bulan. Yang perlu dikasih catatan, untuk vaksin BCG dan campak ini kalau sudah dilarutkan dia harus dibuang. Kalau BCG itu 3 jam setelah dilarutkan harus dibuang vaksinnya, nggak bisa dipakai lagi. Kalau campak itu 6 jam. Makanya kenapa baik di rumah sakit atau di puskesmas kalau mau ngasih imunisasi BCG atau campak gitu ya, itu pasti dijadwalkan biar vaksinnya nggak mubadir ya. Karena satu ini misalkan untuk 10 dosis gitu ya, paling enggak ya 9 bayi harus dikumpulkan. Jadi nggak bisa sewaktu-waktu datang untuk imunisasi, dijadwalkan ya. Biar itu tadi 3 jam harus dimanfaatkan dan segera dibuang gitu ya. Kemudian itu adalah contoh gambaran bayi yang terkena penyakit campak. Bintik-bintik kemerahan, panas, terus matanya berair dan merah. Ya, kalau ada mata merah, kemudian muncul bintik dan panas, demam, itu campak. Kan ada kan bayi yang demam tapi matanya enggak berair, enggak bintik merah tapi dia bukan campak, itu memang ada ya. Kemudian itu cara pemberian vaksin, rata-rata itu IM. Yang membedakan itu ya campak itu subkutan sama BCG intrakutan, yang lainnya intramuskular semuanya ya. Enak mengingatnya ini. Kemudian kita masuk ke ini ya, penyimpanan vaksin. Tadi kan karena dibuat dari bahan yang mati kemudian dilemahkan gitu ya, sehingga untuk menyimpannya biar kandungannya tidak rusak ya berbeda. Ada yang sensitif terhadap panas dan sensitif terhadap beku. Kalau sensitif terhadap beku ya nggak boleh dibekukan penyimpanannya. Penyimpanan rantai dinginnya itu suhunya harus berbeda. Yang sensitif terhadap beku itu vaksin DT. Kalau yang sensitif terhadap panas itu enaknya PBC. Mengingatnya polio, BCG, campak itu sensitif terhadap panas. PBC, polio, BCG, campak. Berarti yang lainnya itu sensitif terhadap beku. Gitu ya. Jadi itu diingat. Kemudian itu contohnya ya, bentuk alat yang digunakan untuk menyimpan vaksin. Kayak tremos, kemudian ada kulkas kecil gitu, nanti dibawa ke posyandu. Nah, ini yang terakhir yaitu tentang VVM, vaksin vial monitor. Untuk mengetahui apa sih ini nanti? Untuk mengetahui di etiketnya vaksin itu pasti ada kode ini. Dilihat nanti. Kalau dia tipenya A, lingkarannya gitu ya, itu tidak begitu terlihat, masih terlihat. Yang terlebih terang terlihat itu yang bagian kotak, berarti dia tipe A, masih bisa digunakan. Yang paling bagus yang A. Kemudian kalau yang B itu kan sudah agak buram ya, tetapi kan masih jelas terlihat, itu juga masih boleh. Kalau yang C jangan digunakan. Kenapa? Karena kotaknya segi 4 itu sudah nggak begitu terlihat kan,
Itu tidak boleh, apalagi yang D sudah hitam itu sudah tidak boleh. Jadi kalau melihat vaksin gitu ya, milih vaksin di tempat vaksin itu nanti ini dilihat status VVM-nya. Oke, itu terkait dengan vaksin ya. Ini untuk catatan imunisasi ada di buku KIA. Yang warna putih itu waktu yang benar, yang tepat. Yang warna merah itu waktu yang 1 tahun belum lengkap, tapi itu sudah bukan wewenangnya bidan. Kemudian yang warna kuning itu waktu yang masih diperbolehkan. Oke, sekarang sebelum saya akhiri, coba kalau ada pertanyaan silahkan bertanya, angkat tangan. Iya silahkan. Izin bertanya Bu, saya Zika Adista. Izin bertanya, jika bayinya sedang sakit itu apakah boleh diimunisasi? Oke, terima kasih. Bagus ya pertanyaannya. Apakah kalau bayi sakit boleh diimunisasi? Boleh, asalkan gitu ya, sakitnya itu tidak panas dan tidak ada diare berat. Itu kuncinya. Sebenarnya kalau batuk pilek biasa boleh, yang penting tidak ada panasnya. Karena kalau ada panasnya itu ada infeksi, itu yang nggak boleh. Kalau batuk pilek biasanya kan karena alergi, itu boleh. Itu ya, kuncinya tidak boleh panas dan tidak boleh ada diare berat. Jelas ya? Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya ada yang bertanya? Ya, silahkan. Perkenalkan, saya Danis Azhar, nomor 72106. Izin bertanya Bu, apabila bayi setelah diberikan imunisasi polio oral lalu dimuntahkan itu bagaimana ya Bu? Oke. Ya, ini teknis ya pertanyaannya. Bagaimana kalau ternyata setelah diberikan imunisasi polio muntah? Harus diberikan lagi kalau muntahnya kurang dari 10 menit. Bisa dipahami? Nah, kalau lebih dari 10 menit muntah tidak perlu dikasih vaksin lagi, tapi kalau sebelum 10 menit sudah muntah dikasih vaksin lagi. Itu ya, itu sesuai dengan anjuran IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Oke, saya kira untuk pertanyaan-pertanyaan tadi sudah cukup mewakili gitu ya. Nanti selanjutnya kan kita bisa masuk ke kegiatan praktikum untuk lebih memperjelas. Sebelum saya akhiri, saya mau tanya satu dulu. Kira-kira yang bisa nanti langsung angkat tangan ya. Tadi ada 2 vaksin yang kalau sebelum diberikan pada bayi wajib dilarutkan dulu. Vaksin apa kira-kira? Siapa yang bisa menjawab? Oke, ya silahkan Mbak. Siapa? Perkenalkan, nama saya Safina Farika. Izin menjawab Bu, yang dilarutkan itu ada BCG dan campak. Oke, betul ya. Terima kasih. Nah, jadi itu tadi yang dijawab Mbak Safina sudah betul ya. Jadi silahkan nanti sampai rumah dipelajari dulu. Untuk materinya semua sudah saya upload di Moodle. Kemudian untuk tugas di pertemuan selanjutnya terkait dengan vaksin dan penulisan di buku KIA juga sudah saya upload di Moodle masing-masing. Silahkan dicek dan dikumpulkan sesuai dengan waktu yang sudah saya tentukan ya. Sekian dulu pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dipelajari di rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Demikian dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.